Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Roza Melia Anggraini SHIMH dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar tata hukum Indonesia yang berjudul Definisi Hukum Tata Indonesia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7, dimulai dari saya, Fadilah Sukma Sastri Afi, dan teman saya, Fatimah Nurlaili. Untuk pembahasan pertama, definisi hukum tata Indonesia, dan pembahasan kedua, sejarah tata hukum Indonesia pada masa pra-kemerdekaan akan saya sampaikan, dan nanti untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fatimah Nurlaili. Nah, kita akan membahas definisi tata hukum Indonesia. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu tata hukum Indonesia? Oke, saya jelaskan dan mari kita pahami bersama bahwa tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah negara Indonesia. Tata hukum Indonesia itu terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata sedemikian rupa dan aturan-aturan tersebut antara satu sama lain saling berhubungan dan menentukan. Nah, aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia sendiri itu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Jadi, misalnya suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat itu perlu diganti dengan yang baru. Adapun bukti dengan sebuah contoh bahwa tata hukum Indonesia itu saling berhubungan dan saling menentukan yaitu hukum pidana. Hukum pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan antara satu sama lain karena hukum pidana tidak akan dapat diterapkan dan tanpa adanya hukum acara pidana. Sebaliknya, jika tidak ada hukum pidana, maka hukum acara pidana tidak akan berfungsi. Selanjutnya itu ada hukum keluarga. Hukum keluarga ini berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris, agar harta kekayaannya yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia ini dapat dibagikan kepada para ahli warisnya. Maka dari itu perlu dibuat peraturannya. Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajibannya, dan itu semua yang ditentukan oleh hukum waris ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah tata hukum Indonesia nih. Seperti yang tertera di PPT, bahwa sejarah tata hukum Indonesia ada pada masa pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Nah, pada masa pra-kemerdekaan itu sendiri terdapat 5 masa, yaitu yang pertama masa VOC dari tahun 1602 sampai dengan 1799. Pada masa VOC berdagang di Indonesia, VOC diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Hak istimewa itu apa saja sih teman-teman? Nah, hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC itu adalah hak oktroi yang meliputi monopoli pelayaran dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Nah, pemberian hak yang demikian itu membawa konsekuensi bahwa VOC memperluas daerah jajahannya di Kepulauan Nusantara dalam usahanya untuk memperbesar keuntungan. VOC ini memaksakan aturan-aturan yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi. Aturan-aturan yang dipaksakan berlakunya itu adalah peraturan-peraturan dalam bidang perdagangan dan bisa diterapkan di kapal-kapal dagang. Setiap peraturan yang dibuat itu diumumkan tetapi tidak disimpan dalam arsip. VOC berakhir pada tanggal 31 Desember 1799 karena dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Tata hukum yang berlaku pada waktu itu terdiri atas aturan-aturan yang diciptakan oleh gubernur jenderal yang berkuasa di daerah kekuasaan VOC, serta aturan-aturan tidak tertulis maupun tertulis yang berlaku bagi orang-orang pribumi, yaitu hukum adatnya masing-masing. Nah, yang kedua ini masa
Beesluiten-Regering dari tahun 1814 sampai dengan 1855. Pada masa Beesluiten-Regering ini, raja itu mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan, termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta benda milik negara bagian lain. Tata hukum pada masa Beesluiten-Regering ini terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan, peraturan-peraturan tidak tertulis yang khusus berlaku bagi orang-orang Belanda yang berada di Hindia Belanda, bukan golongan Eropa. Lalu masa Regeringsreglement, ini yang 3 ya teman-teman, dari tahun 1855 sampai dengan 1926. Regeringsreglement ini berbentuk undang-undang dan diundangkan yang kemudian dianggap sebagai UUD pemerintah jajahan Belanda. Nah, yang keempat itu ada masa Indisch-Straatregeling, itu dari tahun 1926 sampai dengan 1942. Pada tanggal 23 Juni 1925, Regeringsreglement atau RR kalau disingkat ya, itu diubah menjadi Indisch-Staatsregeling atau IS atau Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda. Pada masa berlakunya IS ini, tata hukum yang berlaku di Hindia Belanda adalah pertama-tama yang tertulis dan yang tidak tertulis atau hukum adat, dan sifatnya masih pluralistis, khususnya hukum perdata. Yang selanjutnya masa Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, pelaksanaan tata pemerintahan di Indonesia ini berpedoman undang-undang yang disebut Gun-Shirai melalui Osamu Shirai. Osamu Shirai itu mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan melalui peraturan pelaksana yang disebut Osamu Kanrei. Peraturan Osamu Shirai itu berlaku secara umum. Osamu Kanrei sebagai peraturan pelaksana, isinya juga mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Fatimah Nurlaili. Tata hukum Indonesia pasca kemerdekaan. Masa pasca kemerdekaan adalah masa sesudah Indonesia merdeka. Pada masa ini, tata hukum Indonesia dan politik hukum Indonesia akan dibicarakan berdasarkan kurun waktu berlakunya berbagai undang-undang dasar Indonesia. Yang pertama, masa 1945 sampai 1949. Sejak merdeka 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan tidak tergantung pada bangsa manapun juga. Dengan demikian, bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya, dan menetapkan tata hukumnya. Undang-undang dasar yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang dasar yang ditetapkan untuk itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk tata hukum dan politik hukum yang akan berlaku pada masa itu dapat dilihat pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak sebelum Indonesia merdeka. Hal ini berarti segala peraturan yang telah ada dan berlaku pada masa penjajahan Belanda dan masa pemerintahan bala tentara Jepang tetap diberlakukan. Pernyataan itu adalah untuk mengatasi kekosongan hukum, sambil menunggu produk peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa
Tata hukum yang berlaku pada masa 1945 sampai 1949 adalah segala peraturan yang telah ada dan pernah berlaku pada masa penjajahan Belanda, masa Jepang berkuasa, dan produk-produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua yakni masa 1949 sampai 1950. Masa ini adalah masa berlakunya Konstitusi RIS. Pada masa tersebut, tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku pada masa 1945 sampai 1949 dan produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara yang berwenang untuk itu selama kurun waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950. Hal ini ditentukan oleh pemerintah negara melalui pasal 192 KRIS yang isinya sebagai berikut. Peraturan-peraturan, undang-undang, dan ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat konstitusi ini dimulai berlaku, tetap berlaku, tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri. Selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah, atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan tata usaha atas kuasa konstitusi ini. Yang ketiga, masa tahun 1950 sampai 1959. Konstitusi RIS hanya berlaku 7 bulan 16 hari, kemudian diganti dengan UUD 1950 yang berlaku sampai 4 Juli 1959. Tata hukum yang diberlakukan pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku pada pasal 142 UUD 1950, kemudian ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah negara selama kurun waktu dari 17 Agustus 1950 sampai 4 Juli 1959. Yang terakhir yakni masa tahun 1959 sampai sekarang. UUDS 1950 hanya berlaku sampai 4 Juli 1949. Karena dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 UUDS 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli 1959 hingga sekarang adalah Undang-Undang Dasar 1949. Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari segala peraturan yang berlaku pada masa 1950 sampai 1959 dan dinyatakan masih berlaku berdasarkan ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, ditambah dengan berbagai peraturan yang dibentuk setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu. Tata aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini diatur berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 dan ketetapan MPR nomor 5/1973. Tata urutan perundang-undangan atau hierarki perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAPMR. Yang ketiga, Undang-Undang. Nomor 4, Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang kelima, Peraturan Pemerintah. Yang keenam, Kepresidenan. Yang terakhir ialah peraturan pelaksanaan lainnya, yang terdiri dari instruksi menteri dan lain-lain. Tata urutan tersebut di atas mengandung konsekuensi bahwa peraturan yang urutannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tata urutan tersebut di atas belum pernah diatur sampai lahirnya ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966. Politik hukum yang dimulai pada masa Orde Baru
tahun 1967 sampai sekarang, atau lebih tepatnya sejak ditetapkannya GBHN tahun 1973 sampai sekarang, sudah lebih tegas lagi karena pemerintahan Republik Indonesia dalam pembinaan hukumnya sudah mengarah kepada hukum kodifikasi dan unifikasi yang didasarkan pada kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Dan dalam jangka panjang, pemerintah menghendaki tata hukum baru yang benar-benar produk pemerintah Republik Indonesia dan sesuai dengan kebutuhan. Jika disimpulkan, perbedaan politik hukum dari masa ke masa yang pernah diterapkan ialah bahwa ada politik hukum yang tetap dan tegas dalam arti hukum yang bagaimana dikehendaki, ada politik hukum yang sementara sekedar untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum. Ruang lingkup tata hukum Indonesia. Ruang lingkup tata hukum Indonesia meliputi 1. Hukum positif. Hukum positif ialah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada saat sekarang atau hukum yang nyata dan secara khusus diberlakukan atau diambil oleh pejabat pemerintah yang berwenang dari suatu masyarakat hukum yang terorganisasi. Lukman menyatakan bahwa hukum positif adalah kenyataan hukum yang dikenal. Hal ini adalah sebagai lawan dari hukum keagamaan atau hukum alam, yang merupakan kaidah-kaidah yang secara kritis berhadapan dengan kenyataan. 2. Hukum alam. Hukum alam ialah hukum yang berasal dari Tuhan yang sifatnya kekal dan abadi, berlaku untuk setiap masa atau zaman dan bagi setiap bangsa. Aristoteles menyatakan, hukum alam sebetulnya hanyalah bayangan mengenai keadilan yang abadi. Hukum alam adalah filsafat belaka. Manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah bagian dari alam yang mempunyai akal atau ratio. Akalnya lah yang membedakan dengan yang lain di alam ini. Dengan akalnya itulah manusia bisa menentukan kehendaknya dengan pendapatnya yang sebelumnya telah ditentukan oleh akalnya. Ruang lingkup tata hukum Indonesia. Ruang lingkup tata hukum Indonesia meliputi 1. Hukum positif. Hukum positif ialah hukum yang berlaku dalam suatu negara pada saat sekarang atau hukum yang nyata dan secara khusus diberlakukan atau diambil oleh pejabat pemerintah yang berwenang dari suatu masyarakat hukum yang terorganisasi. Lukman menyatakan bahwa hukum positif adalah kenyataan hukum yang dikenal. Hal ini adalah sebagai lawan dari hukum keagamaan atau hukum alam, yang merupakan kaidah-kaidah yang secara kritis berhadapan dengan kenyataan. 2. Hukum alam. Hukum alam ialah hukum yang berasal dari Tuhan yang sifatnya kekal dan abadi, berlaku untuk setiap masa atau zaman dan bagi setiap bangsa. Aristoteles menyatakan, hukum alam sebetulnya hanyalah bayangan mengenai keadilan yang abadi. Hukum alam adalah filsafat belaka. Manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah bagian dari alam yang mempunyai akal atau ratio. Akalnya lah yang membedakan dengan yang lain di alam ini. Dengan akalnya itulah manusia bisa menentukan kehendaknya dengan pendapatnya yang sebelumnya telah ditentukan oleh akalnya. Sekian dari kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar yang sudah disediakan. Pak Topik membeli kopiah dijahit beldo yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.